Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas. Ya, sukacita kita Bapak Ibu di ibadah Minggu di pagi hari ini. Saya kira ibadah kita berjalan dengan baik dan hikmat, menambah sukacita kita di ibadah kita pada saat ini. Firman Tuhan menyapa kita semua Bapak Ibu dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Ketika kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat yang kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sudah sejak dari dulu kita diajarkan untuk mengingat jasa para pahlawan kita, terutama pahlawan kita yang memperjuangkan, mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan negara kita. Kita dari dulu sudah diajarkan untuk mengingat hal itu.
Para pahlawan kita yang berjuang, memperjuangkan, mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan negara kita. Kenapa diajarkan untuk mengingat itu semua? Ya supaya tertanam dalam hati kita, tertanam dalam pikiran kita. Bahwa kita ini bisa seperti ini, kita menikmati kehidupan kita walaupun dengan segala dinamikanya, yaitu karena para pahlawan kita. Yang dia mau memperjuangkan, mau mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan kita. Hanya untuk kemerdekaan kita, bukan untuk dirinya. Itu sebabnya kita diajarkan untuk mengingat sejarah-sejarah itu, mengingat para pahlawan itu, mengingat bahwa ada penjajah yang senantiasa untuk mengganggu kehidupan kita dan lain sebagainya harus kita ingat, supaya kita dari sana juga menjadi suatu pembelajaran juga untuk kehidupan kita. Selain kita mengingat jasa para pahlawan itu, demikian juga kita sebagai orang Kristen, kita juga harus mengingat jasa para, ya tanda kutip lah, pahlawan iman kita. Para pekabar Injil, misionaris. Ya karena mereka itulah kita menerima keselamatan itu. Menerima Tuhan Yesus Kristus yang menjadi keselamatan bagi kita. Kita harus mengingat jasa-jasa para pahlawan iman kita. Para pekabar Injil, misionaris kita. Ya kalau kita pada saat ini, ya kita ingatlah Nomen Sen, yang dia datang hanya untuk menjadi misionaris memberitakan Injil, menghadapi berbagai rintangan dia, menghadapi perlawanan, menghadapi bahkan harus mempertaruhkan nyawanya selamat dia. Ya ada satu kisah yang menarik, dia berencana untuk diracun tetapi akhirnya hewan peliharaannya yang mati. Luar biasa bagaimana yang dilakukannya. Demikian juga misionaris yang harus mengorbankan nyawanya. Yang paling kita kenal saya kira Munson dan Liman, ya. Untuk memberitakan kabar keselamatan itu dia harus mempertaruhkan nyawanya. Di Lobupining, ya, Tapanuli Utara. Situasi yang seperti itu, situasi perjuangan yang seperti itu, demikian jugalah yang terjadi Bapak Ibu di dalam konteks kitab Ibrani ini. Orang Kristen harus berjuang mempertahankan imannya. Mereka diancam, mereka dikejar, sehingga mereka harus bersembunyi. Oleh penguasa-penguasa pada saat itu, kaisar. Berapa generasi mulai dari Nero dan selanjutnya.
Itu yang terjadi dalam konteks kitab Ibrani ini Bapak Ibu. Orang Kristen yang berjuang mempertahankan imannya di saat ini daerah Eropa, mereka menghadapi ancaman yang harus dihadapi mereka. Itu sebabnya di sini dikatakan supaya mereka itu mengingat para pemimpin-pemimpin mereka, memperhatikan akhir hidup pemimpin dan mencontoh iman mereka, taat dan tunduk kepada para pemimpin mereka. Ayat 7 dan ayat 17 itu Bapak Ibu. Dalam situasi perjuangan pada saat itu bukan memperjuangkan untuk merebut sesuatu, bukan, tapi memperjuangkan, mempertahankan iman mereka. Mereka diajarkan di sini dalam firman Tuhan kita di sini untuk supaya mengingat, memperhatikan para pemimpin mereka, mencontoh iman mereka untuk taat dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin mereka. Kenapa? Ya karena para pemimpin mereka itulah dikatakan yang meneguhkan iman mereka melalui firman Tuhan. Pemimpin-pemimpin mereka itulah yang memberikan keselamatan kepada mereka. Kalau kita perhatikan ayat 7, yang memberitakan firman Tuhan kepadamu. Kalau dikatakan ayat 17, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Dan supaya ada keutuhan, kesolidan di dalam persekutuan orang Kristen juga pada saat itu. Kenapa? Adanya ancaman dari eksternal itu juga mempengaruhi dinamika yang terjadi di dalam persekutuan orang Kristen pada saat itu. Ada tekanan, pressure, ancaman dari luar, di dalam ada yang egois, hanya mementingkan diri sendiri, ya. Ada yang tidak peduli dan lain sebagainya, sehingga juga mempunyai persoalan tersendiri juga di dalamnya yang bisa mengakibatkan juga goncangan bahkan sampai perpecahan di dalamnya. Itu sebabnya supaya menjadi satu kesolidan, pimpinan-pimpinan haruslah ditaati, tunduk kepada pimpinan, supaya apa? Terjadi kesolidan di dalam persekutuan orang Kristen pada saat itu, Bapak Ibu. Itu sebabnya diajarkan di sini supaya mereka orang Kristen yang berserak pada saat itu supaya menghormati para pemimpin-pemimpin mereka. Ya secara prinsip ya memang pemimpin-pemimpin yang harus dihormati, Bapak Ibu. Secara prinsipnya memang itu. Ya pemimpin itu harus dihormati, pemimpin-pemimpin. Di rumah kita ya. Pemimpin itu ya orang tua ya. Ya harus dihormati lah pula orang tua. Anak-anak harus menghormati orang tuanya sebagai pemimpin-pemimpinnya. Demikian juga dalam konteks kehidupan kita berbangsa dan bernegara juga harus kita hormati pemimpin-pemimpin kita. Prinsipnya harus menghormati pemimpin-pemimpin kita. Demikian juga di dalam konteks seperti ini dalam firman Tuhan kita di sini, dalam kehidupan rohani mereka, dalam kehidupan bergereja pada saat ini, di dalam persekutuan orang Kristen pada saat ini juga itu harus terjadi. Saya mau katakan itu juga harus terjadi. Menghormati pemimpin-pemimpin juga di gereja. Siapa? Ya sebagaimana dalam firman Tuhan kita di sini yang menyampaikan firman Tuhan. Ya siapa itu di dalam konteks bergereja Marhuria
Ya para parhalado. Mereka lah yang menyampaikan firman Tuhan melalui pelayanannya. Itu juga saya mau katakan haruslah mereka dihormati. Itu yang sebenarnya. Banyak parhalado, partohonan kita. Mulai dari Sintua, ya. Demikian juga ada diakones, ada bibelfro, ada guru huria, ada pendeta. Saya kira itu harus dilakukan Bapak Ibu. Demikian juga dalam sistem struktur kita. Ya, di gereja ada pendeta resort di Uluan Huria. Ada di distrik itu preses, ada di pusat itu pimpinan kita, kepala departemen, sekretaris jenderal, ada eforus. Ini juga semua harus kita hormati Bapak Ibu. Ini juga harus kita taat, tidak kuboto. Ya, saya kira saya mengatakan demikian supaya kehidupan kita ini diajarkan tentu yang terbaik untuk kita Bapak Ibu. Ini untuk supaya kita semakin diberkati Tuhan kita. Ya, sepengetahuan saya, sebagaimana saya kira pernah saya sampaikan dari dulu itu luar biasa penghargaan kepada parhalado, apalagi kepada pendeta. Luar biasa. Bagaimana dihormati seorang sintua, bagaimana dihormati seorang pendeta seperti itu, ya. Saya masih kecil, orang tua saya jemaat yang cukup rajin ke gereja, begitu menghormati. Zaman dulu sebelumnya, apalagi ya kena tua-tua nami di son, saya kira mengalami hal itu. Bagaimana penghormatan, dan saya kira ini menjadi salah satu berkat-berkat diterima di tengah-tengah gereja kita sebagai orang Batak, luar biasa banyak berkatnya. Salah satunya saya kira, saya meyakini karena hal itu. Penghormatan kepada yang memberitakan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi pada saat ini? Buado, hamu mas sebagai ruas ate. Sangap dope aka parhaladui di hamu aka manginang. Dihargai apakah sangat masih dihormati dan berwibawakah parhalado pendeta itu di hadapan jemaat? Tetapi yang saya mau ajarkan, mau ingatkan melalui firman Tuhan kita di sini, hormatilah para pemimpin-pemimpin rohanimu yang memberitakan firman Tuhan kepadamu. Karena saya meyakini itu menjadi salah satu jalan untuk menerima segala berkat-berkat yang daripada Tuhan. Ini sudah menjadi realita kenyataan pada saat ini. Luar biasa buahnya apa yang dialami oleh orang Batak pada saat ini, berkat itu diterima pada saat ini. Itu sebabnya saya ingatkan sesuai dengan firman Tuhan kita di sini. Taat dan hormatilah pemimpin-pemimpinmu. Ajaran yang benar adalah yang mengajarkan untuk menghormati pemimpin-pemimpinnya. Itu sebabnya di sini diingatkan supaya jangan mau disesatkan ajaran asing yang bertentangan dengan kebenaran itu. Dikatakan di ayat yang ke-9, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ajaran sesat itu semakin mengaburkan ajaran kasih Tuhan Yesus. Karena hanya melihat hal-hal lahiriah tentang makanan. Ya, karena kalau kita perhatikan di ayat kita ini Bapak Ibu, tentang teknis ritual, tetapi yang terpenting adalah memperkuat kasih karunia Tuhan Yesus.
Kalau kita perhatikan di ayat ke-9 secara utuh ya Bapak Ibu. Janganlah kamu mau disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Artinya pada saat itu ada ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang mengurusi hal-hal yang tak penting. Hal-hal tentang makanan, ini makanan ini kayak gini, ini makanan ini yang benar ini seperti ini. Tetapi yang terpenting apa dikatakan? Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Bagaimana supaya hati kita ini dikuatkan oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus? Itulah yang terpenting. Demikian juga ayat 10 ayat 11 tentang hal-hal praktis ritual. Tetapi bagaimana yang harus dilakukan setiap orang percaya adalah bagaimana dirinya, hatinya diperkuat oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu juga yang saya mau sampaikan, supaya kita hidup di dalam kebenaran sebagaimana yang ditekankan di sini di awal ini, menghormati pemimpin-pemimpin. Itu juga saya mau katakan dan berharap apa yang terjadi pada saat ini, saya kira sebagaimana surat pastoral Leporus kita, itu banyaknya demonstrasi kepada para pejabat kita. Kita berharap itu tidak ditunggangi dan tidak disutradarai oleh oknum-oknum tertentu yang mau mengambil keuntungan dari keadaan ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan telah mengorbankan dirinya. Ini yang ditekankan juga dalam firman Tuhan kita di sini. Untuk menebus dosa kita melalui darahnya. Dialah yang kita teladani. Dialah yang menjadi pemimpin kita sebagaimana topik minggu kita pada saat ini. Yesus Kristus pemimpin yang kekal. Dia mau mengorbankan dirinya, melalui pengorbanannya itu, darahnya yang tertumpah, dia menjadi menebus dosa kita, sehingga dialah yang kita teladani. Setelah Tuhan mengorbankan dirinya, menumpahkan darahnya, maka kita juga diingatkan di dalam firman Tuhan kita di sini supaya kita juga mau berkorban. Melalui ucapan syukur kita, itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan kita di sini tadi. Dikatakan di ayat yang ke-15 Bapak Ibu. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dengan demikian juga ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan sudah berkorban, kita juga diajarkan untuk juga mau berkorban. Melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Kita mau membantu sesama kita.
Karena itu pribadi orang Kristen juga adalah pribadi yang mau berkorban, Bapak Ibu. Adalah pribadi yang juga mau berkorban. Jangan maunya cuman untungnya aja terus. Hanya mencari keuntungan saja. Tetapi dia juga harus mau membuka diri untuk berkorban karena Tuhan Yesus juga sudah berkorban untuk keselamatan kita. Berkorban dikatakan di dalam firman Tuhan kita di sini sebagaimana Tuhan Yesus dia di luar pintu itu, di luar kemah itu. Tidak di dalamnya. Yang mau dimaksudkan di sini adalah Yesus itu adalah untuk semuanya. Untuk dunia ini Yesus Kristus adalah universal untuk keselamatan dunia ini. Katakan karena ayat 10 tentang korban yang dipersembahkan di luar, demikian juga ayat 12 dikatakan itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Yesus Kristus untuk semua. Yesus Kristus untuk dunia ini. Diajarkan juga kita jangan hanya untuk diri kita sendiri juga. Kita juga mau untuk orang lain. Kita mau berkorban untuk orang lain. Karena itu kita juga harus melatih diri ikut serta dalam kegiatan yang di luar dari kegiatan ataupun dari diri kita. Sebagai gereja, sebagai pribadi kita seperti itu, demikian juga organisasi gereja. Itu sebabnya gereja itu harus membuka diri untuk kegiatan-kegiatan yang lebih luas dari dirinya. Huria ya mengikuti kegiatan-kegiatan resort. Resort juga mengikuti kegiatan-kegiatan distrik. Bahkan kegiatan-kegiatan secara hatopan. Membuka diri, berpartisipasi dan berkontribusi untuk kegiatan-kegiatan itu. Demikian juga gereja di luar lingkungannya juga harus berkontribusi untuk hal-hal yang positif di luar dirinya. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus dia berkorban untuk dunia ini, untuk semuanya kasih-Nya tanpa ada batas, demikian juga yang harus kita tunjukkan. Huria itu juga harus membuka diri untuk kesemuanya. Tetapi memang kalau kita semakin membuka diri untuk semuanya itu, ya semakin banyak juga menjadi pengalaman kita, Bapak Ibu. Makin banyak juga menjadi wawasan kita. Kita juga semakin terbuka untuk hal-hal pengetahuan yang bisa saja di luar pengetahuan kita pada saat ini. Kegiatan gereja, huria, distrik, resort, demikian juga tidak hanya di huria kita, tapi di luar dari kegiatan gereja. Kita jangan hanya untuk memikirkan diri kita, tapi juga berkontribusi positif untuk orang lain, untuk sesama kita. Ayat 16, bermanfaat untuk orang lain. Jangan pula sebaliknya menjadi beban untuk orang lain. Ya kalaupun tidak ataupun belum bisa, ya tidak melakukan untuk berkontribusi, binomat ya kita diamlah, jangan sudah enggak berkontribusi. Kalau di dalam firman Tuhan kita di sini ya, kita harus menjaga mulut kita. Ayat yang ke berapa tadi? Ada spesifik pula dari situ ya.
ayat 15. Selain itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Marilah kita untuk selalu senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Menggunakan apa yang kita miliki hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan sebagai pemimpin kita. Dari dulu bahkan sampai selama-lamanya kita diajarkan untuk setia menjadikan Tuhan pemimpin kita yang senantiasa kita puji dan kita muliakan melalui kehidupan kita, melalui mulut kita ini hanya untuk puji-pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Saya kira ini menjadi salah satu persoalan juga untuk orang banyak pada saat ini. Banyak orang yang kurang bisa menguasai mulutnya. Apalagi kalau pada saat ini hanya bukan mulutnya saja, tapi tangannya. Dalam dulu dikatakan kalau istilah zaman dulu mulutmu adalah harimaumu. Tapi sekarang yang lebih berbahaya adalah tanganmu adalah harimau. Jaga mulut, jaga tangan. Kita jadikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang mau diingatkan firman Tuhan. Supaya hadir kedamaian, hadir sukacita di dalam kehidupan orang Kristen, di dalam kehidupan kita pada saat ini. Itulah yang diinginkan Tuhan, supaya melalui kehidupan kita ini nama Tuhanlah yang semakin kita muliakan. Amin. Kita berdoa.